Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Nagekeo, yang kami hormati Ibu Eva dan teman-teman dari Taman Baca Pelangi, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa bersama seluruh jajarannya, yang kami hormati pula Ibu Kepala Sekolah bersama guru-guru dan anak-anak yang tercinta, yang kami hormati pula para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, dan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Acara peresmian perpustakaan ramah anak SDI Kajusopi yang akan diresmikan oleh Wakil Bupati Nagekeo hari ini dimulai. Kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa bersama. Ibu bapak, anak-anak, mari kita berdiri. Kita mulai dengan doa. Izinkanlah saya mengangkat doa secara Katolik. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa Surgawi, sumber segala kehidupan, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang sudah kami alami pada hari yang telah lewat. Jiwalah hati kami agar kami tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga memperkembangkan kepercayaan kepadamu, pendewasaan iman. Pandanglah anak-anak kami yang merupakan harapan bangsa dan agama. Semoga mereka kau jiwai dengan semangat juang putramu, sehingga sumbangan pikiran mereka terarah kepadamu. Berkatilah pula mereka yang berkarya dalam dunia pendidikan, yang berusaha mengatasi kemiskinan dan kebodohan, serta berjuang demi masyarakat yang adil. Dampingilah kami agar selalu tekun dalam segala cobaan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Akhirnya kami mohon bagi diri kami, semoga kami menyadari kewajiban manusia yang kau panggil dan kau lengkap dengan akal budi untuk mengusahakan perkembangan gereja sebagai garam dan ragi dalam kehidupan masyarakat. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Dalam nama Bapa, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah SDI Kajusopi. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Nagekeo bersama rombongan, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo yang diwakili oleh Bapak Kabid SD, yang kami hormati pengawas binaan SD Impres Kajusopi, yang kami hormati tim Taman Baca Pelangi dalam diri Ibu Eva, Pak Upan, dan Pak Ruli, yang kami hormati Kepala Desa Ululoga, yang kami hormati Ketua BPD bersama anggota, yang kami hormati para Kepala Dusun dan RT Desa Ululoga, yang kami hormati Ketua Komite bersama anggota, yang kami hormati
Bapak Ibu tokoh masyarakat Desa Ululoga, yang kami hormati Bapak Ibu guru Kober dan SD Impres Kajusopi, dan yang kami kasihi anak-anak sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di hari yang berbahagia ini, mari saya ajak kita sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, mengucapkan syukur dan pujian kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan berkat, kasih dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita sekalian diberi kesehatan lahir maupun batin, sehingga bisa hadir di tempat ini guna mengikuti acara peresmian perpustakaan sekolah ramah anak SDI Kajusopi. Pada kesempatan ini juga saya ajak kita sekalian untuk mengenang arwah ini Emak Abu Kajo, Tamata Ulu Reeloe, para penjasa, tuan tanah, para guru dan siswa-siswi dari sekolah ini yang telah mendahului kita, karena dengan doa dan restu mereka acara kita hari ini dapat terlaksana. Di tempat ini saya juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Wakil Bupati bersama rombongan serta Bapak Ibu undangan yang telah bersedia hadir di acara peresmian perpustakaan sekolah ramah anak SDI Kajusopi. Bapak Ibu undangan dan anak-anak sekalian yang saya kasihi. Di awal sambutan saya ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan keberadaan perpustakaan ramah anak SDI Kajusopi. Peresmian perpustakaan ramah anak SDI Kajusopi secara nasional berada pada urutan ke-153 dari 150 sampai dengan 206 perpustakaan yang diresmikan di Indonesia. Sedangkan peresmian perpustakaan pertama secara kabupaten SDI Kajusopi berada pada urutan yang keempat dari 50 sekolah yang sudah diresmikan dan akan diresmikan dalam bulan September dan berakhir di tanggal 1 Oktober 2022. Renovasi perpustakaan SDI Kajusopi memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Dimulai sejak pertengahan bulan Juli 2022 dan selesai di awal bulan Agustus 2022. Kami sadar bahwa renovasi perpustakaan dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, di hari ini, saya selaku kepala sekolah menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada yang pertama, pemerintah Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini Bupati Nagekeo yang melakukan kerjasama dengan Taman Baca Pelangi dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo dengan dana sebesar 6.500.000 untuk kepentingan renovasi perpustakaan. Yang kedua, kepada pemerintah Desa Ululoga dan masyarakat yang sangat antusias dalam dunia pendidikan, terlebih khusus dalam renovasi perpustakaan, dengan mengumpulkan dana sebesar 1 juta per RT. Dari 8 RT kami mendapat 8 juta. Jadi sebelum renovasi, uang dari 8 RT kami sudah terima. Yang ketiga, kepada ketua komite dan semua pengurus dan semua orang tua wali murid dari SDI Kajusopi yang juga ambil bagian dalam renovasi perpustakaan dengan dana sebesar 2 juta rupiah. Yang keempat, kepada tim Taman Baca Pelangi yang telah bekerja sama dengan setia mendampingi sekolah
dalam mempersiapkan perpustakaan yang ramah anak melalui pelatihan baik secara daring maupun pendampingan secara langsung sampai dengan peresmian hari ini. Terima kasih juga untuk sarana yang telah kami terima dari tim Taman Baca Pelangi berupa sarana-sarana di perpustakaan, yaitu buku, mebeler, dan lain-lain telah kami terima. Yang kelima, terima kasih kami kepada para tukang yang telah membantu sekolah dalam renovasi perpustakaan yang pengerjaannya kurang lebih 1 bulan. Dan yang terakhir, kepada Bapak Ibu Guru SDI Kajusupi dan semua pihak yang tak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, yang bekerja sama dalam pembangunan renovasi perpustakaan sampai dengan kegiatan peresmian hari ini. Sebagai manusia, kami sadar bahwa banyak sekali kekurangan atau kekeliruan yang telah kami lakukan. Untuk itu, saya atas nama Kepala Sekolah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami, semoga dengan adanya perpustakaan ramah anak ini dapat meningkatkan minat baca anak. Dan saya pada kesempatan ini, saya punya keyakinan bahwa dengan adanya perpustakaan ini dapat meningkatkan minat baca anak SDI Kajusupi. Pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati Nagekeo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah desa, serta semua undangan yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pada peresmian hari ini, ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan pula sambutan dari Mitra Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, Taman Baca Pelangi. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dipasin dulu sebentar. Semoga tidak ada yang terlewat, saya harus membaca ini. Semuanya yang terhormat, Bapak Wakil Bupati, Pak Marianus Wajah, Kepala Dinas atau pejabat yang mewakili, juga kepada Kepala Desa, Pak Petrus Leko, pada Ketua BPD, Pak Ignatius Gewo, Koordinator pengawas Pak Petrus Joko, pengawasnya Pak Petrus Bio, dan juga tentunya kepada Kepala SDI Kajusopi Ibu Florida Guilu, Bapak Ibu Kepala SD di sekitar SDI Kajusopi, selamat datang dan selamat pagi, salam kenal. Komite SDI Kajusopi, Bapak Ibu Guru SDI Kajusopi, dan saya juga ingin menyebutkan secara khusus ke Ibu Pustakawati. Saya belum kenal, ada orangnya di sini Pak. Ibu Patricia Meng ya? Tidak apa. Salah satu tokoh sentral dalam acara ini tentunya. Juga kepada Kepala Dusun, kepada Ketua RT yang luar biasa sangat mendukung. Saya dengar sangat mendukung semua proses-proses ini. Pada para orang tua dan wali murid SDI Kajusopi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tentu saja kepada anak-anak yang kita cintai. Tidak ada kata yang lebih patut bisa saya ucapkan selain puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Itu Ibu Pustakawatinya, Ibu Patricia, salam kenal. Saya sudah sekitar 3-4 tahun tidak datang ke Tanah Flores karena pandemi, tidak bisa berjalan kemari. Ya, puji syukur semua itu sudah mulai lewat ya pandemi kita, dan semoga kita kondisi akan membaik ke depannya. Dan sekalinya saya datang ke
ke Tanah Flores, saya diajak ke Nagekeo ini, saya dibolehkan Tuhan untuk datang ke sini, ke desa yang luar biasa indah, Ulu Loga. Tadi kami sempat sedikit kesasar sebetulnya, tapi karena kesasar jadi kita bisa melihat desa wisatanya itu sendiri luar biasa indah. Dan tapi tentu saja itu jujur bagus banget ya. Dan tentu saja tapi tetap tujuan utama kita semua hadir di sini adalah untuk anak-anak yang kita cintai. Satu alasan bahwa kita semua yang ada di sini ingin mendukung anak-anak kita supaya mereka bisa hidup lebih baik dari kita, memiliki masa depan yang lebih cerah dari kita. Dan kalau saya ikuti dari cerita teman-teman, kami Taman Bacaan Pelangi sudah ada di berbagai provinsi di Indonesia dan juga di Flores ini ada di berbagai kabupaten. Tapi saya belum pernah mendengar cerita teman-teman yang begitu semangatnya menceritakan ketika mereka berproses membangun ini semuanya, betapa dukungan-dukungan dari semua pihak ya, mulai dari pemerintahnya ya, pemerintah kabupatennya, bupatinya luar biasa, wakil bupatinya luar biasa, dari pemerintah desanya pun juga semuanya yang di Nagekeo itu luar biasa. Juga kepada dukungan-dukungan masyarakat, apalagi di SDI ini saya kembali terus mendengar betapa sampai ke orang tua, wali murid, ketua RT dan sebagainya, semuanya mendukung proses dari pembuatan Taman Bacaan Pelangi ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, ini tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kembali lagi kalau misalnya saya bicara itu bahwa kita melakukan semua ini untuk anak-anak kita. Jadi kita lakukan ini untuk anak-anak kita karena kita mencintai anak-anak kita dan kita punya harapan buat anak-anak kita supaya hidup mereka semua itu akan lebih baik daripada kita atau pendahulu-pendahulu kita. Dan agar mereka memiliki hidup yang lebih baik, tentunya saja kita perlu memberikan bekal yang baik pula kepada mereka. Dan dari kami, dari Taman Bacaan Pelangi, salah satu yang bisa kami berikan, kami kontribusikan adalah pembuatan perpustakaan dan juga penyediaan buku ini. Karena kami percaya bahwa membaca itu merupakan keterampilan hidup yang sangat mendasar bagi siapapun juga manusia yang ada di dunia ini. Karena dengan membaca, tadi sebelum Pak Wakil Bupati datang sudah disebut, karena dengan membaca ini kita kemudian bisa berpikir lebih kreatif, kita bisa cari tahu banyak hal. Tanpa kita baca kita tidak bisa melihat informasi-informasi yang ada di semua ini. Bagaimana kita bisa hidup di sini? Kalau misalnya di sini tanahnya adalah tanah untuk pertanian, misalnya anak-anak kita bisa mencari informasi bagaimana caranya supaya panen kita lebih baik, bagaimana tanah ini bisa dijaga dengan lebih baik. Semuanya itu bisa dilakukan apabila kita membaca. Bahkan sampai nantinya bagaimana kita bisa hidup lebih bahagia, mereka bisa cari tahu itu karena mereka sekarang memiliki keterampilan membaca. Bagaimana anak-anak muda ini, anak-anak kita yang nanti akan menjadi penerus kita, bisa membangun Nagekeo lebih baik, mereka bisa cari informasi itu dan bagaimana secara umum bagaimana mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi pentingnya membaca itu merupakan sebuah modal utama bagi kita semua, bagi anak-anak kita. Dan saya juga pendiri dari Taman Bacaan Pelangi ini yang maaf sekali hari ini belum bisa hadir, Ibu Nila Tanzil. Kami semua adalah pembaca dari masa kecil kami. Dari kami kecil kami gemar membaca. Jadi kami tahu pentingnya peran membaca itu ketika kami besar, ketika kami bertumbuh. Jadi ketika kami pertama kali membuat Taman Bacaan Pelangi tahun 2009, kebetulan waktu itu Nila bekerja dan ditempatkan di Labuan Bajo. Seminggu 2 minggu pertama masih bisa snorkeling dan diving dan sebagainya, menyelam, tapi setelah berapa bulan di situ tidak bisa setiap minggu melakukan itu ya. Jadi kemudian dia mulai mencari kegiatan lain dan dia melihat betapa anak-anak itu kurang sekali memiliki buku yang berkualitas. Jadi dari jalan-jalan ke daerah dia lihat itu, kemudian dia lihat dan dia ingat bahwa waktu kecil kita kan sering membaca ya, tanpa membaca kita apa yang kita lakukan gitu. Jadinya
mulai dari kecil, mulai dari sederhana. Dia datang ke satu daerah, dia ketuk pintu salah satu warga, tawarkan apakah mau membuka pojok baca. Ketika itu masih sangat kecil di salah satu teras dari rumah atau ruang tamu dari rumah. Jadi kita kerjasama waktu pas awal-awal dengan penduduk rumah-rumahnya untuk membuat sebuah pojok baca. Dan saya ingat pertama kali saya melihat itu sekitar 40 menit dari Labuan Bajo naik di sebuah desa, hanya ada satu lemari kecil isinya buku-buku yang kami sediakan. Kami beli buku-buku bekas untuk anak-anak, kami beli, kami angkat ke Labuan Bajo, kami taruh di situ, satu lemari kecil di situ, dan ada sekitar 60-70 anak duduk sambil membaca dengan tekun. Jadi dari situ saya merasa kalau mohon maaf kepada pemerintah ketika mengatakan minat baca anak-anak terutama di NTT itu rendah, menurut saya itu tidak benar. Karena mungkin kalau misalnya ibu-ibu sendiri, bapak ibu sendiri lihat, ini belum dibuka saja anak-anak sudah longo-longo lihat ke perpustakaan, pengen baca. Minat mereka itu sangat besar, mereka tuh sangat haus terhadap buku. Yang tidak ada, yang kurang itu bukan minat baca mereka, tetapi akses kepada buku yang berkualitas untuk anak-anak. Jadi itu yang jadi semangatnya dari anak-anak itu ada. Kalau kita ingin mendukung mereka, mari kita dukung mereka dengan itu. Kalau minat mereka sudah ada, kita dukung dengan adanya akses buku yang berkualitas. Dan jadi dalam waktu, berarti dari tahun 2009 itu sekitar 13 tahun kami mengusahakan itu, akses. Dan 8 tahun terakhir kami mengubah strategi kami sedikit, karena ketika bekerja sama dengan para penduduk ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa, ada kesulitan karena masing-masing kadang-kadang warga punya kesibukan sendiri, jadi tidak bisa konsisten untuk terus buka. Kemudian kami beralih bekerja sama tidak hanya dengan penduduk secara perorangan, tapi kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan tentu saja dengan pemerintah setempat untuk membuka perpustakaan. Kenapa? Karena sistem sudah ada di situ. Ya. Sekolah akan terus ada di sini, dan dari satu guru ke guru lain akan saling mengajarkan bagaimana caranya untuk terus menghidupkan perpustakaan. Jadi kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah dalam waktu 8 tahun terakhir ini untuk membentuk perpustakaan-perpustakaan, mengembangkan perpustakaan yang sebetulnya sudah ada di sekolah itu masing-masing. Dan hari ini, puji Tuhan kami ini adalah perpustakaan ke-153 yang Taman Bacaan Pelangi sudah bangun selama 14 tahun terakhir. Dalam 2 minggu ke depan, kami akan meresmikan sekitar 56 di Nagekeo. Jadi Nagekeo akan memiliki 56 perpustakaan baru dalam 2 minggu ke depan. Secara total dalam 1 tahun terakhir 66 perpustakaan ramah anak yang kita bangun untuk anak-anak kita. Jadi totalnya nanti pas akhir 2 minggu Taman Bacaan Pelangi akan memiliki 204 perpustakaan di seluruh Indonesia bagian timur. Itu semangat-semangat yang kami miliki ini, dan semangat-semangat yang dimiliki anak-anak ini semoga masih bisa terus terjaga, dan semangat-semangat itu yang kami titipkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jujur, Taman Bacaan Pelangi tidak akan seterusnya ada di satu tempat. Indonesia itu sangat luas dan banyak sekali yang perlu bantuan. Karena itu sistem yang digunakan adalah kami ikut membantu untuk membangun, kemudian kami berbagi ilmu bagaimana caranya supaya ada aktivitas terus di perpustakaan. Kemudian juga selama dari sekarang hingga 6 bulan ke depan kami akan terus mendampingi, tapi setelah itu kami harus terus membuka perpustakaan baru. Saya kurang tahu statistiknya di seluruh Indonesia Timur ini ada berapa banyak SD yang perlu bantuan. Yang perpustakaannya masih bisa ditingkatkan lagi, dan itu adalah tugas dari kami. Kami tidak akan ada terus di sini untuk mendampingi anak-anak, tetapi Bapak Ibu yang akan terus ada di sini. Jadi kalau bisa kami titip kepada Bapak dan Ibu sekalian agar bisa menjaga perpustakaan ini dengan baik, menjaga fasilitasnya tentu saja dengan baik,
mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara merawat buku, merawat dan membuka buku dengan baik supaya bukunya awet. Kami juga tidak kalah penting adalah menjaga supaya kegiatan-kegiatan di perpustakaan terus hidup. Karena anak-anak juga perlu diberi semangat dan perlu juga dikasih tahu bagaimana cara bahwa membaca buku itu bisa asik. Dan itu adalah peran penting dari tidak hanya guru-guru yang ada di sekolah, tetapi juga kepada orang tua yang ada di rumah. Sekali-sekali tanya tadi ke perpustakaan atau tidak, tadi di sana baca apa, coba ceritakan buku apa yang dibaca. Jadi dengan begitu mereka terus-menerus menjaga minat mereka terhadap membaca buku. Jadi jaga semangat anak-anak untuk terus maju, jaga semangat dari Bapak Ibu sekalian juga. Karena tidak ada yang kita inginkan lebih dari anak-anak kita itu terus sehat, anak-anak kita pandai, anak-anak kita tadi disebutkan tidak hanya fokus pada materi, tapi juga memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak kita sejahtera, dia maju, dan dia juga nanti bermanfaat baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga bagi daerah, bagi kabupaten Nagek ini. Bisa menjadi manusia-manusia masa depan yang sangat mumpuni. Amin. Jadi sekian saja sambutan atau apa kata-kata ini. Apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi saya terima kasih dan puji Tuhan. Salam. Terima kasih Ibu Eva. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Nagekeo sekaligus meresmikan Perpustakaan Ramah Anak SDI Kaju Sopi. Kepada Wakil kami persilakan. Saya terlalu jauh. Baru nugra lagi. Kamu menenua. Baik, mari kita sama-sama menyapa Ama Dewa Rita kita diri ya. Ama agar kita kembali. Nere buah miu ini ama buka jauh tamatun dan loe tangan ibu olah. Kami ngede di mana moga supaya selalu kami ya masih kami pakai. Yang sangat saya kasihi Ibu Lina Tangsil dalam diri Ibu Eva dengan Mas Upang, Kabit SD sama Asis. Ini ketika tadi anak-anak biasa dalam hati saya ngara kadis pedanka tipu nggak tipu mau orang dulu kan. Begitu Pak Peter ya. Karena saya sudah mendapat informasi yang sangat menghibur dari kadis tahun lalu. Karena saya sudah 3 kali ke sini, Bu. Yang pertama saya diminta oleh kepala sekolahnya untuk lihat bangunan. Yang kedua kunjungan melihat seluruh sekolah Nagekeo ini. Yang ketiga hari ini itu yang resmi. Ada 177 SD Nagekeo. Dari 177 itu 100 negeri, 77 swasta. Bapak Camat enggak ada yang mewakili. Pak Peter, Bapak Desa, Ibu Kepala Sekolah, BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, mama-mama, tokoh perempuan, anak muda, anak-anak yang sangat saya kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya minta angkat tangannya kelas 6, yang perempuan. Kelas 6 Ini yang saya ini. Sakau on ba. Kampung Namori. Balik kelasmu? Ibu? Oke. Jujur kepada Bapak ya. Ibu Lisa sudah pernah ke rumah. Sudah. Nanti ke Bapak. Oke, saya cukup tahu ini ya. Baik. Karena begini, Ibu Eva, Mas Upang, dalam kunjungan saya lebih dari 4 bulan saya mendatangi 234 sekolah. Salah satu cara
bagaimana saya minta mereka untuk lebih dekat dengan siswanya. Karena bagi saya komunikasi yang intens antara guru, siswa, dengan orang tua murid itu akan menghantar siswa untuk lebih produktif. Itu dalam refleksi saya. Tanpa komunikasi yang baik, jangan pernah bermimpi anak-anak kita akan begitu produktif. Sehingga saya sungguh meminta perhatian semua Bapak Ibu guru untuk selalu mengunjungi orang tua dari siswa. Dan Bapak Desa, kita omong tentang perpustakaan yang berkaitan dengan literasi. Saya perlu menyampaikan secara lugas, di Desa Ululoga ini, setelah Nakes mengukur dari 36 bayi, 11 bayi itu stunting. Ibu Eva, ini keperhatian kita. Ada 30, lebih persen. Ada bidan di sini kok? Ada ya? Nah, terima kasih nih. Enggak jujur enggak masalah. Itu bagian kita. Kalau orang ahli omong tentang karakter, kompetensi, dan literasi. Saya mencoba lebih mengerucut. Karakter, saya omong tentang bagaimana sikap batin. Suci tidak tunggu di surga. Mulai dari dunia ini. Cerdas dan sehat. Suci, cerdas, tidak sehat, mono-mono-moa. Karena kita butuh. Kita butuh. Mengapa saya tekankan ini? Ini target negara kita. Mulai presiden, gubernur, sampai dengan bupati, termasuk para kepala desa. Ini tantangan dan ancaman yang paling besar. Stunting itu ancaman yang paling besar. Mengapa? Kalau kita membiarkan anak-anak stunting, kita sama dengan membiarkan masa depan ini menjadi begitu buruk. Walaupun kesalahan bukan di mereka. Kesalahan pertama ada di kita orang tua. Sekaligus saya omong karena saya harus omong lebih panjang tentang ini, sehingga bagi saya apa yang diupayakan oleh Ibu Nila Tansil dan teman-teman dari Taman Baca Pelangi ini tidak sia-sia. Kebiasaan kita orang Nagekeo, saya minta maaf Bapak-Bapak saya di mana-mana selalu saya dibalasi, jangan terlalu membuat orang tersinggung. Tapi bagi saya, semua saudara saya itu adalah bagian dari hidup saya. Imu tersinggung berarti punya rasa. Ngaramona tersinggung berarti kayak ulwatu. Kebiasaan kita orang Nagekeo yang ada kewarisan patrilineal itu membuat mama-mama dan anak-anak tidak berdaya. Contoh sederhana. Ketika tamu tado, kita roremanu, tak asa tak paak pasti untuk tamu dan bapak. Internasional perdamaian tentang stunting ini, yang penting anak itu makan ikan dan telur tiap hari pasti. Menarik anak-anak pagako, udah ini, udah lewati, mulai umur 0 bulan sampai dengan lahir 1000 hari itu didoktrin itu. Nah, nanti kita bapak molo nanti molo, mereka mana? So dia, mamanya anak-anak dengan anak-anak. Kita coba berubah cara
berubah cara menerjemahkan kita lebih mendukung mama dengan anak-anak. Walaupun Miu merasa dalam hati, kau pun tak susah kami, mau apa-apa. Susah Miu tapi senangnya saya. Diminta oleh kepala sekolahnya untuk lihat bangunan. Yang kedua kunjungan, melihat seluruh sekolah Senagi Keo ini. Yang ketiga hari ini, yang resmi. Ada 177 SD di Nagi Keo. Dari 177 itu 100 negeri, 77 swasta. Bila pakai lihat bapak, kata nan tempurung ibe kalau kita tidak membaca. Dengan kita membaca, kita ternyata tahu ada banyak hal yang bisa kita tahu. Salah satu penyebab yang membuat kita hidup begitu ingat diri karena kita tidak terbuka. Tapi ketika kita membuka diri dengan membaca, kita akan lebih melihat orang lain menjadi bagian hidup kita. Dan dalam hasil survei orang-orang ahli, orang kita minat baca memang tinggi. Tinggi minat baca. Kalau anak-anak bukan minat baca, daya tahan bacanya luar biasa. Tapi kalau kami bapak mama ini sudah capek bu, sudah capek kerja dari pagi sampai malam. Baru jam 7 malam mestinya kita bisa ngobrol dengan ini mama, anak-anak. Tetapi kebiasaan kami di sini, begitu jam 7 malam selesai makan, bukan lagi ngobrol anak-anak, bapak main WA, mama main YouTube. Selesai sudah, anak TOG bawa orang. Ya kan? Itu situasi yang real Saya sering omong ini, maksud saya bagaimana kita mencoba memperbaiki cara kita. Sehingga betah membaca itu, apa yang disinggung oleh Ibu Eva, itu perlu ada di setiap, terutama para guru. Para guru. Dan ada 24 jam sehari. Kemarin anak-anak lewat Bapak Ibu Guru saya sudah sampaikan. 24 jam sehari. 8 jam anak harus tidur. Dari jam 9:30 sampai jam 5. Itu setengah jam harus tidur. Jangan biarkan anak bermetet. Jangan. Setelah itu mereka dari rumah ke sekolah 8 jam. Masih ada waktu 8 jam lagi. Kita bagi benar. Bagi benar. Kalau kemarin saya omong yang Bapak Ibu Guru dan komite, sekarang saya omong semua para tokoh ini. Kita bagi benar. Masih 8 jam. 2 jam kita kembali biasakan diri. Jam 7 sampai jam 9 anak belajar. Berarti sudah selesai semua. Makan sudah ada. Sudah makan. Jam 7 anak belajar sampai jam 9 malam. Luangkan waktu sore hari 2 jam anak bisa bermain dengan teman-temannya. Mau nahingi mau moga. Kalau anak tidak bermain dengan temannya, tidak berinteraksi, dia akan begitu ingat diri. Dia harus berteman. Kalau di kelas sama-sama kelasnya, tapi dengan dia bermain di luar, kelas anak kelas 3 dan kelas 5 dengan 4, mereka bercampur aduk. Sehingga hubungan mereka akan baik. Masih ada sisa waktu 4 jam. 2 jam belajar, 2 jam bermain, 4 jam. Itu yang kita sebut boleh membantu orang tua. Masuk akal. Mae anak rohenge, mehenge tero, yang mau bantu kami. Ternyata kita tidak bisa membagi waktu. Membagi waktu. Andai kata waktu kita bagi semua, sangat cukup. Sangat cukup. Dan kita sungguh mengharapkan dengan kepedulian dari Taman Baca Pelangi ini membuat kita lebih berupaya. Kita tidak sekedar mempersiapkan masa depan anak. Bukan tidak boleh, wajib. Mempersiapkan masa depannya. Sama seperti kita mempersiapkan rumah, kebunnya, terus supaya kita punya pendapatan. Seperti ini.
Tapi kita jangan lupa juga mempersiapkan anak-anak supaya mereka bisa menggapai masa depannya. Ada dua hal yang mirip-mirip, tapi kita harus konsen supaya bisa membedakan. Mempersiapkan masa depan mereka dengan mempersiapkan mereka untuk menggapai masa depan. Kita menyentuh manusianya. Kalau tidak mempersiapkan mereka, kita menyentuh di luar manusia mereka. Dua-dua harus kita punya. Sehingga dengan ini kita sungguh mengharapkan bahwa kalau ada orang luar, ada orang dari jauh yang coba begitu peduli dengan kita, mari kita coba peduli pada anak kita. Ibu Kepala Sekolah, Kaju Sopi, sejak tahun berapa berdiri? 79, itu angkatan 1 ya. 9, 80, 81, 82, 83, 84. 84 angkatan 1, 87 sudah mulai. Sudah berapa tahun angkatan? 87 tambah 13 sudah, betul ya? Sudah 2000. Tambah 22, 35 tahun. 35 angkatan. Kalau rata-rata satu angkatan 10 orang berarti ada 350 orang. Benar ya? Nah, ini Ibu Eva dan Mas Upam yang membantu Ibu Nila Tangsil untuk menghadirkan buku-buku. Katakan buku-buku itu. Nah, kita juga harus punya kepedulian untuk membangkit dari kita sendiri. Setiap alumni kita minta bantu, minimal mereka cukup 1 tahun 1 buku membantu Ibu Nila untuk melengkapi perpustakaan. Kenapa tidak? Bisa nggak itu, Pak Desa? Coba bangun sebuah komitmen bersama. Setiap alumni setiap tahun ngaramona setiap tahun mologa. Yang penting saat mereka ingat kita tagih bukunya. Buku apa saja yang penting untuk kepentingan anak-anak sehingga wawasan mereka menjadi semakin luas. Itu harapan saya sehingga mak sampai tugas kita bungai pekerjaan mau bungai pekerjaan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan atas nama masyarakat dan semua nenek moyang kita dan Pemda Keo. Saya meresmikan perpustakaan ini. Pengguntingan pita oleh Bapak Wakil Bupati didampingi Ibu Eva dan teman-teman, Bapak Kadis yang diwakili oleh Bapak Kadip, pengawas, Ibu Kepala Sekolah dan adik-adik kelas 6. Mari. Nona, ini engkau punya milik Nah, engkau pegang ini. Bapak mendali engkau meresmikan perpustakaan. Mari. Ya. Mari, Beba. Mari, masuk Bang. Ya. Pakai sini. Ya. Oke, kita hitung mundur. Ya. 3, 2, 1. Mantap. Iya, tepuk tangan yang mulia. Terima kasih Ibu Eva dan teman-teman untuk sebuah perpustakaan ramah anak yang indah dan bagus. Wah, sudah terbuka. Selanjutnya Bapak Wakil Bupati memantau langsung ruangan perpustakaan. Yang kelas 2 mari, anak kelas 2. Yang kelas 2 maju ayo. Dengan ibu guru kelasnya. Mari kelas 2 itu ada. Kelas 2 mari. Sepatu ditanggalkan di dalam ruangan bersih sudah ada karpetnya, jadi sepatu ditanggalkan saja. Kumbang burung ikan busa ya. Yang paling tinggi? Yang paling tinggi gajah. Ada di sana dia. Sudah, tidak apa-apa. Kita sudah dulu. Mari Nona, main kelas 2 ya. Mantap. Main. Sini. Main. Ini kelas 2. Iya. Oke. Ada berani. Iya, berani mantap. Nona nama siapa?
Hah? Tele mantap. Nah, silakan pilih buku yang mana yang bisa Ine baca. Nah, Ine baca lagi yang mana? Pilih saja. Yang mana? Silakan. Ambil saja yang di bawah kok enggak sih. Nah, yang paling bawah itu. Oh, bisa? Bisa juga ya ini, Pak. Oke, baik. Silakan. Nah, silakan Ine baca. Oke, duduk. Main. Yang laki juga. Yang lain boleh. Silakan ambil, Mas. Ambil yang lain. Iya. Main. Ambil ya. Oke. Mau baca di sana. Mau baca di sana. Di meja sana. Iya. Kalau sudah pilih bisa duduk di meja ya. Nah, oke, baca ya. Ya. Nah, buka main. Ini ada yang satu di sini. Sini. Sudah ada satu di sini. Nah, oke. Ya. Oke. Nona, engkau dampingi adik. Ya. Oke. Ya. Duduk. Ya. Buka sudah. Ayo buka. Ini boleh ambil buku juga ya di sini. Ya. Oke, main. Ya, ayo. Baca. Ya, taruh di atas meja. Ya, mari lihat ini. Ya. Oke, baca. Mantap. Luar biasa. Lanjut. Ini lagi. Ya. Boneka masih baru. Mantap. Sudah bisa baca kelas 2. Oke, ya. Boneka ada satu. Aduh, mantap. Terus lanjut. Boneka Ya, lengkap ya baca ini. Ya. berbaju biru. Mantap. Ya. Boneka sangat lucu. Oke. Ya. Boneka Bapak selalu. Oke, ya. Boneka teman tidurku. Mantap. Habis ya? Oke, nah, Boneka terakhir. aku sayang padamu. Mantap. Oke. Ayo, Nyong, nama siapa engkau? John? Junior. Oh, Junior. Oke, mantap. Ayo, baca. Siapakah hewan laut yang selalu tersenyum ramah? Woi, hebat ya. Ini kalimat panjang ini. Betul. Memang hewan zona bersahabat. Oke, lanjut. Bahkan lumba-lumba sering menolong orang yang tenggelam di laut dengan mendorongnya ke permukaan agar bisa bernapas dan selamat. Aduh, hebat. Oke, mantap ya. Mantap. Terima kasih, Mas Supam ya. Siap, Bisa baca lancar ini ya. Ya, tinggal dipoles saja. Mantap. Terima kasih. Cukup sudah. Ya apa-apa. Mantap. Ibu sudah. Nah, kami lanjut ke episode lagi. Iya. Iya. Di mana? Foto di mana ya? Main. Oh ya, sini. Anak-anak. Oke, main. Main Ibu Eva, Pak Kadis main. Main kita sini sama-sama. Mari Ibu Eva. Main. Oke, main. Ya, kita belakang. Mari. Ya. Main. Masuk Pak. Siap. Oke, ya. Nona sini. Ya, oke. Bisa ya? Oke. Mantap. Ya, oke. Literasi. Oh, betul literasi. Terima kasih. Ya. Oke. SDIK Jusopi. Satu kali lagi. SDIK Jusopi.